Halo teman-teman semuanya, pada hari ini aku akan menjelaskan mengenai SNJ hidrologi terapan untuk materi sebelum UTS. Nah, ini pertama-tama kita langsung aja ke soal nomor 1. Diketahui ada 3 gambar stasiun curah hujan pada suatu daerah aliran sungai sebagai berikut. Nah, kita disuruh menggambarkan poligon Thiessen-nya. Nah, ini kan bisa kita lihat ada 3 stasiun hujan A, B, dan C. Untuk menggambar poligon Thiessen, pertama-tama kita membuat garis yang menghubungkan stasiun hujan. Seperti ini, stasiun hujan A, B, dan C dihubungkan dengan garis putus-putus berwarna hijau. Kemudian selanjutnya kita membuat garis yang tegak lurus terhadap garis putus-putus tersebut. Misalkan di sini kan ada garis hijau A dan B. Nah, ini kita buat garis yang tegak lurus, kita kasih warna merah garis yang tegak lurusnya. Kemudian kita lakukan untuk garis yang lainnya, garis AC dan garis BC. Nah, setelah itu bisa kita simpulkan bahwa poligon Thiessen-nya berbentuk seperti ini pada langkah 4. Ini adalah luasan bagian A, ini adalah luasan bagian B, dan ini adalah luasan bagian C. Setelah itu kita lanjut ke soal B. Di sini kita disuruh menghitung curah hujan wilayah menggunakan metode rata-rata aljabar dan metode poligon Thiessen. Nah, kita dikasih luasan tiap daerahnya, kemudian kita juga dikasih curah hujan untuk 2 hari, tanggal 1 Januari dan tanggal 2 Januari. Pertama kita coba dengan metode rata-rata aljabar. Untuk tanggal yang 1 Januari terlebih dahulu, rumusnya adalah 1 per N dikali sigma dari PI. Nah, ini karena jumlah stasiun hujannya ada 3, kita masukkan N-nya 3, dan ini adalah penjumlahan dari curah hujan pada tanggal 1. Didapatkanlah hasilnya 66,67 mm. Pada tanggal 2 kita lakukan hal yang sama, didapatkan hasil 56,67 mm. Kemudian kita lanjutkan dengan metode poligon Thiessen. Rumusannya adalah 1 per A dikali sigma AI dikali PI. A yang di sini adalah luasan total dan A yang di sini adalah luasan per daerah stasiun. Nah, ini 1 per luasan totalnya, 52 tambah 25 tambah 22. Ini adalah AI dikali PI-nya. Didapatkan 79,29 mm. Untuk tanggal 2 didapatkan 65,65 mm. Nah, soal yang ketiga, apakah berbeda hasil hujan wilayah kedua cara tersebut dan mana yang lebih baik? Kedua cara tersebut jelas menghasilkan hasil yang berbeda berdasarkan perhitungan kita tadi. Nah, metode rata-rata aljabar ini metode yang paling sederhana dengan asumsi bahwa distribusi hujan ini terjadi secara merata pada suatu das. Di sisi lain, ada metode poligon Thiessen. Ini memperhitungkan faktor luas daerah atau faktor daerah pengaruh dengan asumsi yang terjadi dalam suatu luasan das adalah hujan yang tercatat di stasiun terdekat. Jika dibandingkan, maka metode poligon Thiessen ini memberikan hasil yang lebih teliti karena variabelnya yang dipakai juga lebih banyak. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode poligon Thiessen memberikan hasil yang relatif lebih baik daripada metode rata-rata aljabar. Lanjut ke soal nomor 2, kita diberikan ilustrasi tata air sebuah waduk. Ada inflow, ada outflow, dan ini adalah tampungannya. Pertama-tama kita ditanyakan bagaimana persamaan hukum keseimbangan sistem tata air sebuah waduk. Nah, ini adalah persamaannya, R ditambah IS dikurang dalam kurung OSP tambah OK tambah OSR ditambah E ditambah delta S. R adalah hujan, IS adalah debit aliran sungai, OSP debit limpasan spillway, OK adalah debit kebutuhan air, OSR adalah debit rembesan, E adalah evaporasi, delta S adalah perubahan debit tampungan. Nah, debit inflow pada waduk ini sumbernya ada 2, dari hujan dan debit aliran sungai. Nah, kemudian outflow-nya ada 4. Outflow dari sungai ini dari limpasan spillway, kemudian dari debit kebutuhan air sehari-hari, kemudian ada debit rembesan pada lapisan tanah di bawah waduknya sendiri, kemudian juga ada laju evaporasi yang terjadi.
Kemudian yang B ini kita ditanyakan variabel atau faktor apa aja yang berpengaruh serta durasi waktu kajian dari suatu debit aliran banjir. Nah, debit aliran banjir ini lebih sederhana, faktor yang berpengaruh ada dua. Ini ada QI, kemudian ada QO, kemudian ini adalah delta S per delta T. QI ini sendiri adalah debit aliran masuk, Q0 adalah debit aliran keluar, delta S per delta T ini merupakan perubahan debit per satuan waktu. Nah, untuk kondisi aliran banjir ini kita menggunakan perhitungan jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud adalah untuk kisaran interval per menit atau interval per jam. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam debit aliran banjir ini adalah perubahan debit tampungannya sendiri. Nah, untuk faktor seperti presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan groundwater flow seperti yang kita perhatikan pada debit tampungan waduk tadi, itu tidak diperhatikan atau alias diabaikan dalam perhitungan debit banjir karena variabel-variabel tersebut relatif bekerja dalam waktu yang lama, sedangkan untuk kondisi banjir sendiri ini biasanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga faktor-faktor yang lama tersebut bisa diabaikan. Kemudian untuk soal nomor 3, kita diberikan data debit banjir suatu das. Ini ada T jam ke 0 sampai ke 12, kemudian ada Q jam ke 0 sampai 12. Nah, kita disuruh memisahkan antara base flow dan aliran langsung sungai atau direct runoff. Pertama-tama kita tentukan dulu persamaan base flow-nya dengan rumus berikut. Q12 ini merupakan debit jam ke-12, Q1 merupakan debit jam ke-1. Ini 12 kurang 1 ini maksudnya T ke-12 dikurang T ke-1. Ini kita masukkan rumusnya dan angka-angkanya didapatkanlah persamaan 1,454x ditambah 8,545. Dari persamaan base flow di sini kita bisa mendapat debit base flow-nya sendiri dengan cara memasukkan X. X ini sendiri adalah waktu atau T dalam jam. Ini pertama-tama kita masukkan 0, ini hasilnya nanti 8,545, cuman karena nilainya kecil mungkin bisa diabaikan. Kemudian untuk T kita masukkan 1, ini nilainya berkisar antara 10, jadi ini base flow ini kita masukkan 10. Kemudian untuk T sama dengan 2, kita masukkan di sini 2, ini nanti hasilnya 11,45. Ini kita masukkan terus sampai T sama dengan 12, didapatkan hasil 26. Nah, kemudian untuk DRO-nya sendiri, DRO ini merupakan hasil pengurangan dari Q dikurang dengan base flow. Misalkan pada T sama dengan 2 jam, DRO-nya adalah 80 dikurang 11,45. Didapatkan hasil 68,54. Begitu seterusnya sampai bawah. Kemudian ditanya besarnya base flow dan DRO pada jam keempat dan jam ke-12. Ini kita langsung lihat aja dari tabel hasil perhitungan tadi. Didapatkanlah base flow jam keempat sekian, DRO jam keempat sekian, base flow jam ke-11 sekian, dan DRO jam ke-11 sekian. Lanjut soal keempat, kita diberikan unit hidrograf suatu daerah aliran sungai. Ini dari jam ke-0 sampai jam ke-7 beserta debitnya juga. Kemudian kita juga diberikan intensitas hujannya. Dengan ini adalah angka kedua dari belakang NIM. Kebetulan kita pakai 2. Kemudian B adalah angka terakhir NIM, kita pakai B-nya sama dengan 5. Kemudian losses atau kehilangan airnya ini kita simbolkan dengan V. Ini besarnya adalah 11 mm per jam. Kemudian aliran dasar sungai atau base flow-nya nilainya konstan setiap jam, besarnya adalah 14 meter kubik per second. Kita disuruh pertama-tama hitung debit per jamnya. Ini kita tentukan dulu intensitasnya. Intensitasnya seperti sudah terlampir dalam soal tadi ya. Ini 22, ini 5, 25, 39. Ini adalah losses.
Ini losisnya adalah konstan, nilainya 11 mm per jam. Kemudian ini adalah hujan efektif, didapatkan dari hasil pengurangan intensitas dikurang losisnya. Ini 22 dikurang 11 hasilnya 11. Ini 5 dikurang 11 hasilnya negatif 6. Cuman ini hasilnya 0 karena ini nilainya nggak boleh negatif. Ini 25 kurang 11, 14. 39 dikurang 11, 28. Kemudian kita buat susunan tabel seperti ini, ada T, U, UN, RS1, dan seterusnya. Ini fungsinya adalah kita mencari DRO dan base flow-nya. Ini kenapa T-nya sampai 10? Karena ini sistem perhitungannya memang begitu. Jadi misalkan untuk UN kali RS1 ini kita perhitungan pertama ada di baris 1, kemudian untuk U dalam kurung N kurang 1 kali RE2 ini baris satunya dikosongkan. Kita memulai perhitungan di baris kedua. Begitu selanjutnya ini baris keduanya dikosongkan, kita mulai di baris ketiga. Begitu juga seterusnya ya. Ini pertama-tama U-nya ini udah didapatkan dari soal tadi. Kemudian U dalam kurung N dikali RE1. Kita coba yang pertama dulu. Ini UN berarti U jam ke 0 ya. Karena pertama ini T-nya 0, berarti U jam ke 0 berarti nilainya 0 dikali RE1, 0 dikali 11. Ini UNRE1 kok bisa dapat 38,5? Karena ini kita pakai N-nya sama dengan jam ke 1. Berarti nilainya adalah 3,5 dikali 11, hasilnya 38,5. Ini 79,2 dapat dari mana? Dapat dari 7,2 dikali 11. Begitu seterusnya sampai di bawah dapat 0. Ini kemudian U dalam kurung N kurang 1 dikali RE2. Kita mulai perhitungannya di baris kedua. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Ini karena ini berada di T sama dengan 1, berarti ini N-nya sama dengan 1. Berarti U 1 kurang 1. Berarti ini kita pakai U ke 0 ya. U jam ke 0 nilainya adalah 0. Berarti 0 dikali RE2, 0. Karena ini kita menggunakan pengali RE2 semua sampai bawah, jadi semuanya dikali 0. Jadi berapapun dikali 0 hasilnya 0. Berarti ini sampai bawah nilainya 0 ya. Kemudian ini U dalam kurung N kurang 2 dikali RE3. Kita mau mulai perhitungan di baris ketiga. Ini N-nya adalah T sama dengan 2. Ya, karena ini sebaris dengan T sama dengan 2. Berarti ini U 2 dikurang 2. Berarti kita pakai U ke 0. U ke 0 adalah 0 ya. Kemudian 0 dikali RE3. RE3 14. Berarti 0 kali 14 hasilnya 0. Ini 49 didapat dari mana? Didapat dari 3,5 dikali 14. Hasilnya 49. Begitu seterusnya sampai bawah. Ini begitu seterusnya ya. Seperti contoh-contoh sebelumnya. Nah, DRO sendiri adalah direct runoff atau aliran permukaan. Ini nilainya adalah penjumlahan sebaris. Berarti ini baris 1, kita jumlahkan nilai ini. Berarti ini 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, berarti DRO-nya 0. Ini kita penjumlahan sebaris juga, 38,5 ditambah 0, nilainya 38,5. 79,2 tambah 0 tambah 0, 79,2. Ini misalkan mana ini? 44 ditambah 0 ditambah 100,8 ditambah 98, hasilnya 242,8. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Base flow-nya berdasarkan soal tadi kita tentukan nilainya 14 dan nilainya konstan ya. Kemudian kita dapatkan Q. Q adalah debit total penjumlahan dari DRO dan base flow. 0 ditambah 14 sama dengan 14, 38,5 ditambah 14 sama dengan 52,5 sampai bawah seterusnya. Kemudian kita disuruh menggambar hidrograf banjir. Ini kita tentukan dulu, sumbu X-nya ini adalah T dalam jam, dan sumbu Y-nya adalah debit
dalam satuan meter kubik per second. Ini kita gambar dua kurva atau dua garis, dua lengkung. Lengkung yang kuning ini menggambarkan base flow. Nah, base flow sendiri adalah aliran yang tersedia setiap saat di sebuah tampungan atau aliran ya. Jadi meskipun dia kemarau, itu base flow-nya tetap tersedia ya, nilainya segitu. Nah, itu nilainya 14 konstan ya. Kita plotkan ke grafik tadi seperti ini. Kemudian yang biru ini adalah debit total, di total tadi. Kita plotkan ke grafik kita dengan warna biru. Ini bentukannya seperti ini. Nah, sekian berarti yang bisa aku sampaikan untuk SNJ UTS Hidrologi Terapan tahun 2022. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari aku, terima kasih.